Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman pasti lagi nunggu marketnya recover ya. Setelah di awal bulan Februari ini marketnya drop lumayan signifikan dan pasti di antara kalian ada yang memang pengen untuk melihat gimana recover dari market. Setelah kita tunggu beberapa waktu ya, sekitar 3 hari berjalan, di mana market sebenarnya tidak terlalu menunjukkan indikasi positif. Market masih dalam under pressure, tekanan jual masih lumayan ada, meskipun nggak signifikan banget seperti yang terjadi di tanggal 3 Februari kemarin. Namun, kalau kita lihat dari proses recovernya ini masih cenderung lemah. Artinya permintaan atau demand dari market masih tidak terlalu ekstrim tinggi. Meskipun kalau kita perhatikan dari beberapa institusi sudah mulai masuk untuk melakukan akumulasi pada beberapa aset kelas. Hari ini kita berada di tanggal 7 Februari 2025. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Di perdagangan kemarin kita dapat beberapa sentimen data penting. Salah satunya adalah Inggris yang melakukan cut rate ya, menurunkan suku bunga dari 4,75% menjadi 4,5%. Harusnya dengan penurunan suku bunga ini berpotensi menimbulkan impact recover untuk perekonomian di kawasan Inggris dan juga Uni Eropa, ya negara-negara Eropa lah. Lalu dari Amerika Serikat kemarin juga merilis data inisial jobless claim. Ternyata klaim penganggurannya mengalami kenaikan ya dari sebelumnya di 208.000 naik menjadi 219.000. Ini melemahkan posisi dari dolar. Gitu. Semakin meningkatnya pengangguran, dolar akan semakin turun biasanya. Harusnya sih memberikan dampak yang positif untuk market Bitcoin. Nah, teman-teman, hari Jumat ini kita akan dapat beberapa rilis data kembali. Ya, data yang cukup penting adalah Fed Balance Sheet Amerika Serikat yang kemungkinan pasti akan turun. Kemudian juga dari Amerika Serikat akan ada rilis data non-farm payroll ya. Ini juga data yang penting. Lalu ada unemployment rate yang bakalan dirilis jam setengah 9 malam nanti. Selain itu juga ada member FOMC yaitu Bowman akan speech. Kemudian Fed Monetary Policy Report. Itu beberapa rilis data yang dapat mempengaruhi market di penghujung minggu pertama ya di bulan Februari ini. Semoga aja bisa menjadi sentimen yang bagus untuk market ke depannya. Teman-teman, ada yang fenomenal ya belakangan listing si token Bera Chain. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang ikutan airdropnya. Ya, jadi Bera sudah listing di Get.io dan teman-teman saat ini bisa mengikuti campaign-nya. Gimana caranya? Jadi teman-teman bisa daftar dulu Get.io ya melalui link yang ada di kolom deskripsi video ini. Kemudian teman-teman bisa lakukan deposit. Ya, minimum depositnya adalah $10 berupa token Bera. Nah, ini kesempatan untuk teman-teman yang memang sudah sempat dapetin airdropnya. Depositkan, teman-teman berpeluang mendapatkan price pool sampai 10.000 US dollar. Kemudian, teman-teman juga bisa melakukan trading nih dengan pair Bera USD. Minimum volume tradingnya adalah $200. Teman-teman berpeluang mendapatkan price pool sampai 10.000 US dollar. Untuk pengguna baru, teman-teman yang deposit minimum 50 US dollar berupa token Bera dapat reward langsung $10. Jadi buat yang tertarik, linknya aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Kalau kita lihat dari komposisi token Bera yang baru listing ini lumayan merata ya. Dia ada di support sama EtherFi, kemudian Stakestone, Cyan, dan juga banyak platform-platform staking lainnya yang ada di jaringan dari Ethereum. Harusnya sih token ini bisa lebih stabil ya setelah dia menyelesaikan beberapa fase awal gitu. Jadi kan ini baru listing nih di banyak exchange ya. Coinbase sudah melisting, Get.io dan juga beberapa exchange besar kayak Bybit juga udah melisting token Bera ini dan lumayan mendapatkan hype yang bagus. Seperti itu. Kemudian kemarin ada JP Morgan yang memberikan komentar terhadap Ethereum ya, di mana Ethereum ini dianggap sebagai salah satu platform yang inovatif ya, bagus. Tapi jangan kaget karena yang ada di sekeliling Ethereum pesaing-pesaingnya juga cukup banyak gitu. Sebut saja Solana, Sui, kemudian juga ada mungkin blockchain-blockchain yang baru-baru ya, Layer 2
Ya itu banyak sekali memang jaringan yang saat ini sedang mencoba untuk menggeser dominasi dari Ethereum. Ya, menjadikan blockchain-blockchain baru ini sebagai eh, kompetitor untuk Ethereum yang bisa saja menggeser Ethereum kapanpun gitu. Jadi JP Morgan melihat sangat challenging banget untuk Ethereum ke depannya. Ethereum menanggapi hal tersebut ya, dan juga banyak sekali krisis yang terjadi di dalam Ethereum sendiri, di mana beberapa foundernya udah mulai memilih mundur. Vitalik Buterin yang terus-menerus mensupport proyek-proyek baru ya di jaringan Ethereum sehingga harus menjual Ethereum kepemilikannya. Vitalik yang juga katanya sibuk pacaran. Ya, tapi itulah. Pokoknya Ethereum pengen berbenah ya. Upgrade terbaru adalah Pectra upgrade yang bakalan diprediksi akan dilakukan di pertengahan bulan April nanti. Ya, Mei April itu bakalan rame banget. Semoga nggak diundur ya, karena testnet yang dilakukan ini fungsinya untuk menstabilkan atau mencari titik seimbang antara layer 1 dan juga layer 2. Itu salah satunya. Selain ada peningkatan upgrade yang juga akan dilakukan. Seperti itu. Harapannya sih positif untuk Ethereum. Tapi ya kita lihatlah ke depannya seperti apa. Kemudian ada Presiden Republik Ceko menandatangani undang-undang yang menghapus pajak keuntungan pada Bitcoin setelah 3 tahun. Ya, setelah 3 tahun lebih memegangnya gitu. Jadi Presiden Ceko nampaknya memang membuka diri terkait dengan Bitcoin sebagai salah satu aset investasi gitu. Selain Ceko sih di negara di Uni Eropa juga ada kayak Swiss ya. Itu yang juga pro sama kripto. Nah, coba kita lihat ETF, inflow and outflow. Di perdagangan kemarin Ethereum spot ETF mendapatkan inflow sangat tipis di 18,11 juta saja, tidak banyak. Sementara dari Bitcoin setelah mendapatkan under pressure juga masih mendapatkan inflow, tapi juga nggak banyak. Ini berarti daya beli dari para retail terkait dengan produk ETF ini udah mulai sedikit melemah minatnya ya, seperti itu. Lalu ada kasus yang menjerat Pump.fund. Ini adalah platform listing token, meme token ya. Jadi seringkali ada launchpad token-token baru di listing di Pump Fund. Saat ini kena masalah terkait dengan firma hukum yang menuntut Pump Fund untuk menghapus meme token yang melanggar IP mereka. Gitu. Jadi di Pump Fund ini ada banyak sekali proyek-proyek baru yang di listing. Dan ya hype-nya sesaat, hype-nya langsung cepat banget seperti itu ya. Dan ini menggerus banyak sekali market cap dari altcoin, teman-teman. Jadi saya sangat-sangat tidak terlalu suka melihat terlalu banyak altcoin baru yang di-create, termasuk juga meme token ataupun itu koin-koin dengan dibikin oleh AI agent. Itu benar-benar menggerus marketnya altcoin. Dan ini bisa bikin cedera para investor retail yang baru masuk ke market ya. Kok kripto gini banget sih gitu loh, karena harga koin di Pump Fund tuh kan dump ya, dump and pump itu, dan itu bikin citra dari altcoin makin lama makin buruk sebenarnya. Jadi nggak heran kalau belakangan ini mungkin di Twitter teman-teman sering melihat atau di TikTok ya, banyak yang mengatakan bahwa altcoin itu scam dan lain sebagainya. Ya karena mereka melihat ada banyak sekali token-token yang baru dibikin hanya untuk menguntungkan ya siapa yang baru yang masuk di awal ya. Sementara orang yang exit terakhir itu adalah orang yang paling menderita sebenarnya gitu. Jadi nggak menyalahkan mereka juga. Padahal di awal peluncuran altcoin itu kan diciptakan memang untuk solusi dari sebuah transaksi Bitcoin yang memang lambat, kemudian pemrosesannya membutuhkan waktu yang lama, biayanya juga mahal. Altcoin kan memang diciptakan untuk solusi dari Bitcoin, untuk alat transaksi kah, atau untuk metode pembayaran, atau untuk metode transfer uang. Pada awalnya kan seperti itu ya. Jadi kalau ditanya apakah altcoin itu adalah scam, kalau di zaman sekarang mungkin kebanyakan ya. Karena memang banyak yang cuma gimmick. Tapi kalau di awal-awal peluncuran seperti tahun 2016, 2017 itu altcoin banyak yang dibikin memang untuk fungsi gitu. Tapi makin ke sini makin mengarah ke banyak scam ya. Makanya ya harus hati-hati buat teman-teman, pilih dan pilah ya. Di periode saat ini saya rasa
kondisi dari investor itu lagi tidak percaya. Maksudnya lagi mengarah ke posisi yang tidak percaya terhadap altcoin. Karena saking banyaknya memang gimmick-gimmick ya yang ada. Seperti itu. Arkham Intelligence kemarin bikin postingan nih. Dia membuka ya wallet yang dimiliki oleh BlackRock, MicroStrategy, and US Governance. Nah, kalau ketiga institusi besar itu digabung, itu sudah bisa menyaingi jumlah Satoshi Nakamoto. Jumlah Bitcoin yang dimiliki oleh Satoshi Nakamoto yang diduga valuasinya itu sampai 100 juta US dollar berupa Bitcoin. Itu. Jadi ya bukan sesuatu yang mengejutkan lagi sih kalau seandainya nanti Satoshi ditemukan, entah dia siapa, apakah dia orang, lembaga atau siapapun. Orang yang menginisiasi atau lembaga yang menginisiasi terbentuknya Bitcoin. Itu. Jadi ya so far ini juga token atau koin yang baru saja meluncurkan layer 1 yang berfokus pada tokenisasi aset. Ondo Finance keluar dengan gebrakan terbaru ya dengan mengeluarkan Ondo Chain. Ondo Finance nggak lagi nebeng di di platform project-project lain kayak Ethereum ya. Sekarang Ondo Finance berdiri sendiri menjadi project layer 1 yang mensupport tokenisasi di banyak aset. Ya, pada awalnya kan obligasi pemerintah Amerika Serikat ya. Yang kedua, mereka udah mulai menjalar masuk ke tokenisasi berupa saham-saham US market, meskipun belum semua ya. Tapi kedepannya bakalan ke sana. Tokenisasi saham akan menjadi sesuatu yang sangat sangat common ke depannya. Ini adalah good point use case dari Ondo Finance. Selain itu, Trump World Liberty Finance baru saja melakukan akumulasi pada Ondo Finance. Ondo baru aja dibeli secara bertahap. Aku nggak tahu totalnya berapa, tapi yang pasti adalah World Liberty Financial ya, udah mulai melakukan akumulasi pada Ondo. Jadi teman-teman boleh pantau, ikuti kemana whales-nya ya. Kalau ada big fund yang masuk, itu berarti sebuah sinyal buat kalian teman-teman. Jadi kita jangan opposite lah dari mereka. Kita lebih baik ikuti aja kemana whales gitu. Jadi buat teman-teman yang memang pengen trading, coba dipantau Ondo. Kemudian Changpeng Zhao juga baru aja memberikan sebuah komentar ya terkait dengan observasi yang dilakukan. Jadi ceritanya gini kurang lebih ya. BNB Chain itu kan lagi coba untuk membuat sebuah platform peluncuran meme token yang bernama 4meme. Ya, dia coba bikin dan dia coba melisting token dengan nama TST. Di dalam sebuah video ini direkam loh gimana caranya kita bisa melisting token TST di jaringan dari BNB Chain lewat platform 4meme. Nah, ternyata setelah token tersebut diluncurkan, videonya diluncurkan, ternyata ada whales ya yang coba untuk masuk ke sana. Bahkan ini diikuti oleh banyak sekali orang-orang. Dan Changpeng Zhao ngasih emoticon ketawa kayak gini. Karena segambling itu orang-orang yang ada di market, teman-teman. Padahal niatnya Sisi cuma pengen bikin video tutorial, cuma pengen bikin video edukasi. Ternyata ada yang spekulasi di token yang baru saja mereka rilis tersebut gitu. Jadi ya lucu aja teman-teman menurut Changpeng Zhao. Ya memang segambling itu orang-orang di pasar. Makanya nggak heran kalau nanti banyak yang komen, "Bang, aku rugi sekian," dan bla bla bla. Karena memang ya kebanyakan masuk gambling. Mungkin dia nonton di video mana, oh ini koin yang bagus. Ya mungkin koin tersebut bagus, tapi gini teman-teman, tujuan kita masuk ke sebuah proyek kan exit ya ujung-ujungnya. Artinya ujung-ujungnya cuan lah. Gitu. Kalau udah cuan, itu ingat di taking profit. Meskipun nggak semua ya. Meskipun kita TP-nya bertahap, itu wajib banget teman-teman. Jadi edukasi juga sih buat teman-teman yang baru masuk ke market. Ketika teman-teman mendapatkan sebuah informasi nih, contoh saya tadi bilang project Ondo bagus. Ya kan, itu bukan berarti di hold selama-lamanya. Enggak teman-teman. Bagus dalam arti teman-teman bisa hold jangka pendek. Karena kalau teman-teman buy, misalkan udah untung ya, itu
boleh teman-teman taking profit sebenarnya, dapat 10%, 20% itu udah lumayan gitu. Jadi kalau teman-teman hold terlalu lama, bisa jadi yang sebelumnya arahnya udah naik malah berbalik arah turun, yang tadinya adalah floating profit, ujung-ujungnya malah floating loss gitu. Jadi ya itulah, segambling itu memang orang-orang di pasar, makanya penting banget punya decision sendiri, punya keputusan sendiri, dan berani mengambil keputusan. Karena kebanyakan orang berani masuk tapi nggak berani taking profit gitu. Makanya kadang-kadang heran juga gitu. Jadi ya takut buat taking profit. Kita akan lihat gimana kondisi dari market ya, especially Bitcoin. Bitcoin overall bergerak, udah mulai ada indikasi pembalikan arah secara jangka pendek. Saya perhatikan dalam beberapa waktu ini buyer udah mulai masuk ya pada Bitcoin. Udah mulai ada kenaikan, ada sinyal beli juga pada Bitcoin di kisaran level 96.700. Tapi ini jangka pendek sih gitu. Secara jangka pendek ada opportunity. Bitcoin dominan sayang sekali terus masih dalam posisi yang tinggi ya, sehingga altcoin ya masih banyak yang koreksi lah buat altcoin. Sementara Ethereum so far juga masih koreksi. Yang naik itu cuma ya Ondo Finance. Aku perhatikan yang naik cuma Ondo. Kemudian BNB pun juga tipis ya, tapi dia memang stabil sih. Sementara yang lain ini belum terlalu perform lah untuk altcoin. Jadi ini lagi seleksi alam guys, seleksi alam untuk banyak altcoin ya yang memang use case-nya nggak terlalu berguna di dunia nyata, mungkin akan diseleksi langsung sama market ya, akan dihujani ya, di sell off gitu, karena memang ya nggak ada fungsinya juga gitu loh, hanya untuk spekulasi, apalagi gimmick-gimmick project doang gitu. Jadi ya sekarang adalah fase koreksi. Harapannya sih hari ini ada pembalikan arah, karena kalau saya perhatikan dari beberapa sentimen data kita sudah bahas tadi, secara makroekonomi sudah ada penurunan suku bunga dari Inggris, kemudian dari pengangguran Amerika Serikat juga naik. Harusnya sih ini melemahkan dolar ya. Melemahnya dolar adalah sentimen bagus untuk pasar. Apalagi kalau kita lihat juga dari market gold, kemarin juga koreksi sekitar 0,37% gitu. Ya ekspektasinya market rally. Target saya sih jangka pendek untuk Bitcoin ke range kisaran 98 ribuan. 98 ribu aja itu kayaknya udah berat sih untuk market. Tapi ya semoga hari ini bisa achieve. Kalau Bitcoin dominan saya nggak terlalu berani banyak komen karena lagi strong bullish ya. Seperti itu. Untuk altcoin juga harapannya bisa recover untuk perdagangan hari ini. Ya semoga lah dikasih momentum. Ini on the finance menarik, teman-teman boleh pantau. Paling gitu aja sih buat video kali ini ya. Happy menjelang weekend lah untuk teman-teman yang mungkin masih floating loss. Saya lagi melakukan research teman-teman terkait dengan potensial narasi di beberapa bulan ke depan. Seperti itu. Jadi mungkin nantikan aja videonya. Kita akan coba bahas seperti apa skenario bullish lanjutan pada Bitcoin dan juga recover pada altcoin. Saya sendiri nggak terlalu expect kalau mayoritas altcoin bakalan all time high ya, karena melihat situasi juga. Tapi untuk potensial recover, mungkin teman-teman yang udah sempat masuk dan masih floating loss sekitaran 20%, saya melihat teman-teman masih punya harapan sih buat balik floating profit ya. Cuman kalau buat yang udah minus-minus tinggi, kayak mungkin di atas 50%, 60%, itu rasanya bakalan berat kalau teman-teman tidak melakukan average atau at least berani beli di sebuah harga ya, token-token yang punya prospek buat rally. Itu akan sangat sulit buat ya kembali lah ke modal yang teman-teman loss gitu. Jadi saya rasa yang minus 20% something itu masih punya opportunity. Nantikan aja video yang saya akan rilis ya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share teman-teman. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Di sini aku selalu selektif ya, masukin orang-orang yang cuma real ya. Orang-orang yang spam aku biasanya akan ignore buat masuk. Ini juga banyak sekali akun-akun yang menurut saya mengatasnamakan orang lain ya. Semoga aja sih kita terhindar dari yang namanya scam. Jadi aku akan seleksi orang-orang yang masuk seperti itu. Jadi buat teman-teman yang punya Telegram bisa join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.